Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Mujaki yang bertugas di Klinik Pasundan pada hari ini. Baik Ibu, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anak Ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan darah atau tidak. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya bersedia Bu? Bersedia dong. Baik Ibu, untuk nama anak Ibu siapa Bu? Farel dong. Oh, Faren. Untuk usianya berapa tahun Bu? 5 tahun dong. 5 tahun. Baik Bu, dengan nomor rekam medis 1356 ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan fisik saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana saya akan melihat apakah pasien tampak sakit atau sehat, dan bagaimana posisinya, apakah masih bisa duduk atau perlu berbaring. Setelah itu saya akan mengecek kesadaran pasien, di mana saya akan mengecek pernapasan ukuran respiratory rate, lalu apakah ada usaha bantu napas, dan cek pula apakah ada cyanosis atau tidak. Lalu untuk pemeriksaan nadi dapat dilakukan dengan memegang pergelangan tangan pasien dan hitung dalam 1 menit. Setelah itu saya akan mengukur suhu tubuh selama 1 menit dan timbang berat badan anak serta ukur dan tinggi badan anaknya. Lalu lihat di bagian wajah apakah ada gambaran facies coli atau tidak. Lalu periksa rambut apakah ada rambut kering atau mudah dicabut. Biasanya dia muncul pada anemia defisiensi besi. Setelah itu untuk pemeriksaan mata saya akan meriksa pada konjungtivanya apakah tampak pucat atau tidak. Lalu apakah terdapat perdarahan terdapat konjungtivanya. Lalu apakah sklera terdapat arteri atau tidak. Dan untuk pemeriksaan hidung apakah terdapat epistensis atau tidak. Untuk pemeriksaan mulut apakah ada bibir terdapat pucat atau tidak. Lalu lihat apakah mukosa mulut tampak pucat atau tidak. Lalu periksa lidah, di mana apakah halus dan merah, di mana yang merupakan tanda anemia megaloblastik. Kemudian periksa terdapat stomatis angularis oral fetch yang merupakan tanda oral kandidosis dan kandidiasis. Lalu periksa apakah ada tanda perdarahan di gusi atau gum bleeding atau hematesis atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan neck, di mana pemeriksaan limfonodi mulai dari occipital, post-auricular, anterior, dan posterior cervical, parotis, submaxillary, sublingual, axialis, dan limfonodi inguinal. Lalu catat hasil pemeriksaan mulai dari ukuran jumlah limfonodi yang teraba dan bagaimana mobilitasnya, itu apakah nyeri tekan atau tidak. Lalu setelah itu pemeriksaan jantung, di mana untuk pemeriksaan jantung ini dapat dilakukan dengan posisi duduk maupun berbaring. Lalu apabila terdapat murmur terdengar saat auskultasi, kemungkinan pasien ini mengalami anemia yang berat sehingga pasien ini memerlukan tindakan medis segera. Lalu hitung dan interpretasi heart rate, lalu auskultasi untuk menemukan apakah terdapat murmur sistolik pada katup jantungnya. Setelah itu pemeriksaan abdomen, di mana untuk pemeriksaan abdomen ini lakukan inspeksi, lihat apakah terdapat perdarahan dari umbilical cord ataupun venetasi atau tidak. Setelah itu untuk pemeriksaan hepar ini, letakkan tangan pemeriksa di sebelah kanan perut pasien di lateral musculus rectus abdominis untuk bernapas secara dalam. Rabat tepi hepar dengan menggunakan jari-jari dan melakukan inspirasi. Tekan tangan kiri ke atas sehingga liver pasien ini akan mudah teraba dengan yang sebelah kanannya. Hepar di mana secara normal ini akan mudah teraba pada ukuran 1-2 cm pada acus costa dengan tepi yang tajam. Untuk hepar normal ini akan teraba lembut, tajam dan juga reguler, dan permukaan hepar akan teraba lembut. Pemeriksaan spleen, di mana letakkan tangan kiri di sebelah posterior costa sebelah kiri. Minta pasien bernapas dalam, mulai palpasi di bagian bawah, dan pemeriksaan akan mengetahui adanya pembesaran spleen. Setelah itu catat bagaimana permukaan dan kontur pada spleen tersebut. Ketika pasien inspirasi, lakukan penekanan dengan tangan kanan dan kiri dan rasakan permukaan spleennya. Nilai apakah terdapat permukaan spleen dengan Sapner 1-8, lalu buatlah garis imajiner Sapner 1-8 imajiner Sapner, ditarik dari left mid clavicula ke arah sias. Setelah itu pastikan ini adalah spleen ini suara anearis
Dan apabila spleen tidak dapat dipalpasi, periksa trouspeis, yakni lakukan perkusi pada linealis axialis anterior kiri pada ITS 8 sampai 10. Lalu apabila ditemukan adanya dal pada hasil perkusi pada trouspeis, maka ini menunjukkan trouspeis ini terisi dan menunjukkan adanya sphenomegaly. Setelah itu, lalu untuk pemeriksaan genitalia, di mana apakah terdapat pembesaran testis pada anak laki-laki atau tidak. Setelah itu, selanjutnya pemeriksaan anus, di mana dilakukan adanya terdapat melena hematosia. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan pada anal atau kuku, di mana nilai apakah ada pucat atau tidak, sianis atau tidak, lalu apakah terdapat clubbing finger atau spine nail. Lalu periksa Valmar apakah ada tampak pucat atau tidak. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan sendi dan tulang. Untuk pemeriksaan sendi dan tulang ini, apakah terdapat hematrosis atau nyeri pada tulang ini. Lalu pemeriksaan kulit dinilai apakah terdapat pucat atau keabuan yang merupakan tanda hemosiderosis. Kemudian nilai apakah kulit ini terdapat kering, apakah terdapat purpura, peteki, ekimosis, dan hematom. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik, saya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ini kemungkinan anak ibu ini mengalami anemia derajat ringan atau sedang, di mana yang dibuktikan dengan adanya pucat pada konjungtiva, lalu mukosa mulut yang tampak pucat, kuku, telapak tangan, dan juga pada kulitnya. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Iya. Baik Ibu, pemeriksaan pada hari ini selesai. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.